MB Madura. MB Madura. MB Madura. MB Madura. MB Madura. MB Madura. Siap selalu tempur. Selalu siap. Siap selalu tempur. Siap selalu tempur. Siap selalu tempur. Di lapangan. Hajar bos. Hajar bos, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah keliling ibu kota Jakarta, kawasan Jabodetabek ini, saya bisa mampir ke salah satu joki legend yang sekarang apa enggak sekarang? Masih ya kan? Umur boleh boleh lanjut tapi hobi tetap berjalan lagi tetap ya. Bukan ini sih, bukan ukuran. Bukan ukuran, siap. Ini loh bro. Alhamdulillah saya ditunjukin tadi sama kemarin malam sama bos, sama ada joki legenda juga ternyata. Dan kebetulan ada di Satyati nih. Mang, kita tahulah sampean lama main. Saya nggak tahu kan sejarah burung atau apa. Ayo kita ya generasi sekarang kan ada darahan ini kan, untuk yang zaman generasinya sekarang nggak tahu kan darah yang lawas. Nah, mulai dari pertama dulu, pengalaman sampean joki pertama kali itu tahun berapa sampean? Tahun 90. 90 ikut Sama almarhum Simpson. Oh, ikut coaching sen. Iya. Dia sih dari ikut dia dari tahun 86. Sama. Oh, itu sebelum ada nama Leonard juga tuh. Itu kenceng juga Leonard. Leonard pertama. Karakternya apa Leonard pertama itu? Ya karakternya juga hampir sama Leonard yang kedua. Makanya ditembakin ikutin ke Leonard juga. Makanya saya kasih nama Leonard lagi. Apa itu? Dia yang ikut lawan ngetempel, ngejalur atau apa, lari atau gimana? Kemudian udah ngikutin. Ngikutin. Lawan mukul dia Ya musuhnya segitu ya segitu palingnya. menang tembak. Sulit lah kadang-kadang kalau cerita dia itu musuhnya kenceng. Jadi dia juga ikut kenceng. Musuhnya segitu ya dia antar segitu. Paling di depan sprint gitu aja. Itu prestasinya di mana aja itu Leonard pertama itu? Pertama di Bandung. Di Bandung. Waktu juara di Bandung. Kalau lokalan nggak bisa gitu. Itu tahun berapa itu? 2001. Sampean dari masa 2000, anggaplah 90-an. 9 itu ada enggak burung sampean yang diorbitkan ke lomba besar dulu? 90-an. Kalau dulu kan nggak seperti ini, kita punya Agen nasional ya, tetap Iya. di lokal Bandung saja kan? Kalau dulu kan Undangan, nasional tapi undangan. Kalau sekarang kan udah punya agenda. Dulu sama sekarang, undangan sama agenda sekarang, yang undangan tuh banyak yang datang apa enggak dulu? Banyak juga. Cuman nggak seperti sekarang. Lebih terbuka undangannya ya? Iya, lebih terbuka. Jadwal udah jelas. Bentar dulu, itu player apa dulu sampean? Pernah yang dulu, pernah ingat enggak? Yang namanya Kelabang sampean joki? Almarhum Simpson saya yang latih, dia yang jokiin. Oh, Banyak kan saya yang latih, dia yang jokiin. Dia kan masih segar dulu. joki sendiri? Jokiin sendiri. Cuman kalau nggak ada dia saya yang latih, belum jadi saya kasihin ke dia kayak Chelsea. Saya yang latih, ada dia datang suruh jokiin sama saya. Kalau nggak ada dia ya saya. Oh, alah. Seperti itu kalau sama almarhum. Iya. Habis Kelabang, terus Chelsea, apalagi tuh? Sebelum itu kesininya kan Mercy kan ya. Mercy ya. Mercy. Jangan lupa ya.
Yang jelas dulu yang benar-benar dekat kan waktu saya dikasih kayak Ramadan. Ramadannya kasih dulu. Tahun berapa itu? Itu 90-an lah, 90-an. 97-an lah. Itu player legenda top itu. Itu top waktu itu. Habis Itu itu. berarti keponakannya Putra Tasik. Hmm. Soalnya ibunya dia itu adik Putra Tasik. Oh. Adiknya dia. Habis itu lagi muncul Saya pula habis dari Tasik, saya ke Bandung, yang Chelsea. pegang Chelsea. Chelsea, Kucing Garong, sama Basoka. Prestasi semua itu. Prestasi semua. Tahun berapa kalau yang Basoka itu? Basoka berarti sama Rencong ya, 98-an. 98-an. Itu musuh bubuyutan itu. Pokoknya dulu banyak. Pensiunnya Mas Japar, Rencong, Basoka. Terus kalau yang di timurnya yang namanya Canon itu dulu. Canon. Ya. Terus yang itu zaman Kelana sih, masih zaman Kelana. Ya Kelana 1, Kelana 2 itu yang dipegang Bang Abbas. Oh, itu yang paling kenceng waktu yang sering menangan itu yang mana? Dari player-player tangguh itu? Rencong waktu itu. Oh, waktu sebelum Rencong itu punya Mang Abbas. Yang Kelana? Kelana itu, Kelana 2 itu. Kelana 2? Kelana 1 itu. Dominasi dia. Burung jalur itu? Udah tipenya ya nge-L. Kalau Kelana 2 kan nge-L. Kalau Kelana 1 itu jalur. Susah ditempel. Habis waktu muncul? Itu, saya ke Pokari, waktu itu ada Basoka. Basoka, Kucing Garong, Chelsea. Baru itu. Habis itu muncul yang Rencong itu ya? Iya, Rencong. Itu Mas sempat tarung sama Kelana Laser? Nah, kalau Rencong, Zamannya apa itu? kalau Rencong mah punya siapa ya? Rencong, terus yang kritis itu punya orang Jakarta yang jokiin Mas Japar itu banyak kadang-kadang seiring waktu saya juga Lupa apa? cuman kalau yang legendaris ya kayak Rencong lah. Yang Rencong itu. Itu kayak gimana itu burung Rencong? Burung Rencong itu sprintnya yang istimewa. Sprintnya memang luar biasa. Ya, istimewa. Kalau di jalan itu gimana? Ya Tarung, ikut lawan sekencang atau tetap? Berarti tarung, tapi kalau musuhnya biasa-biasa ya ditinggal. sama dia. Kalau burungnya sekelas dia, ya dia bisa sprintnya yang istimewa. Sprint semua. Sampean ini zamannya untuk letting joki lah. Siapa aja sampean? Kalau saya masih kalau saya mungkin sama Mang Abbas ya. Mang Abbas. Mang Abbas. Dokar itu? Yang sininya Dokar. Dokar itu? Ya, saya Dokar, Mang Abbas. Kalau di Bandung terus Wardi ya. Wardi? Wardi, Pipik. Oh itu juga? Dulu kan saya, Wardi, Arif, Pipik, Dokar. Itu. Sering ketemu itu burung lo? Itu. Iya. Bagus-bagus dia juga. Sama-sama burung? Sama. Iya. Untuk jenengan ini kan, soalnya sampean kan pelaku sejarah zaman 90-an, zaman 2000-an, zaman 2011 dan zaman era sekarang ini, milenial ini yang 2020-an. Nah, burung 90-an dengan burung 2000-an dulu, 2001. Itu burung 90-an itu kenceng-kenceng juga kan? Ya. 2000-an kenceng. Burung 90 kebanyakan tipe ninggal. Ninggal apa ngejalur itu, Mas? Ngejalur ninggal. Ngejalur ninggal. Banyakannya sendiri-sendiri itu banyak. Kanan joki atau kiri joki atau atas? Lurus. Banyakan burung lurus. Makanya saya bilang seperti itu ya kayak Kelana 2, Kelana 1, terus burung-burung tahun 90-an kayak lama. Lurus. Lari pokoknya Lari sekenceng-kencengnya dia aja. Kayak maling dikejar orang Iya, enggak? betul. Itu burung 90-an. Kalau 2000-an, burung 2000-an. Nah, 2000-an
udah mungkin banyak kolaborasi ya. Iya, kolaborasi disilang-silang. Silang-silangan. Baru mulai ada pain. Mukul. Mukul sprint itu. Mukul sampai sprint. sekarang ke sini. Sebetulnya yang sekarang di lapangan itu ya kalau kata saya itu mah saudara semua yang diadu. Soalnya tiap kandang siapa sih yang nggak punya darah ini, darah ini, darah ini. Kan merata. Mau merata dari barat, tengah sampai ke timur itu ada semua. Semua ada. Sekarang yang juara darah apa? Ada di sini. Ada istilahnya ada di barat, ada di tengah, ada di timur. Iya. Nggak ada perbedaan sebenarnya. Apa sekarang contoh gini, Bang. Kalau 90-an lebih ke lari lah ya kan. Ya. Kalau 2000-an masih mukul terus atau kalau 2000 Kalau apa? 2000-an masih ada burung-burung tipe ninggal. Masih ada burung Ada, burung. masih. Kalau sekarang kelihatannya burung lebih banyak tamak. 2010-an itu burung itu katanya waktu itu lebih trending burung pukul katanya. Kalau 2010-an kan kalau saya itu waktu zamannya Singa Prada aja masih burung-burung ninggal. Burung ninggal itu sisa-sisa anu malah ya. Iya, kayak Singa Prada, Singa Star, iya Singa Star, Singa Rosa. punya Pak Abah itu banyak yang merah itu apa namanya? Singa Rosa, Singa Twin itu. Burung-burung Jamaika itu jalur juga. burung lah. Sebentar. Berarti burung sekarang yang jalur itu sisa dulu. Kalau yang burung pukul itu selama sampean pengalaman lama, burung pukul itu mas yang paling bagus tanggung jawab itu burung apa sih nama player itu? Ya Leonard. Leonard itu. Leonard itu. Pernah dengar saya cerita dari Leonard itu. Leonard itu katanya dia mukul kalau ketemu burung yang nggak imbang. Tapi dia dipukul balik. Bisa balik. Pernah soalnya burung itu ada temen dulu itu lawan saya pernah. Leonard itu pinter. Burung itu di sini yang namanya bencana katanya kan. Burung itu pukulnya minta ampun. Naruh ke penonton katanya. Saking busuknya pukul katanya. Ya sebetulnya kalau cerita Leonard menjadi banyak orang yang tahu ya. Orang yang tahu. Kadang-kadang saya juga makanya saya jarang ngomong juga. Yang mereka juga udah pada tahu. Walaupun nggak sama saya dijabarkan, walaupun saya nggak ngomong juga mereka udah tahu. Iya. Udah pada tahu semua. Untuk Leonard itu burung sekarang ada enggak karakter seperti itu? Kalau kesininya saya kayak lihat Juliet. Juliet itu ya, malah seperti Leonard. Juliet di talk show hampir mirip. Tapi nggak bisa ke Leonardnya masih ya. Hampir cuma mungkin beda generasi aja. Beda generasi aja. Apa mungkin, Bang, burung dulu itu Leonard itu kenceng karena persaingannya dengan sekarang itu beda, Bang? Enggak juga. Dulu Kalau sama burung sekarang juga kualitas terbang apa sih hampir sama, cuman mungkin generasinya mungkin ya. Mungkin generasi yang berbeda gitu, eranya dia. Kalau kayak balap motor aja eranya ini ya eranya ini gitu. Sekarang habis Rossi ya ada siapa? Ada Marquez, tapi Marquez ini nggak tahu siapa yang ya seperti itulah eranya. Waktu aja ya. Ya waktu zamannya dia ya persaingannya juga banyak. Burung-burung bagus kayak punya William. Kayak Puma, kayak Kelana Lasa kan itu bukan burung biasa-biasa, itu memang burung kenceng itu burung bagus, burung istimewa. Puma itu tahun berapa? Ya hampir sama lah sama Leonard. Pernah ketemu enggak? Sering malah. Menang siapa itu? Dari sekian pertemuan itu. Dari sekian bentroknya itu. Harus tanya Suyuya. Enggak jawab, Mang. Kaki saya ini sama sampean sekarang. Nggak bisa ngitung kalau. Kan sering ketemunya paling di semifinal, di final. Di final kebanyakan. Leonard, Kelana Laser,
Puma. Puma. Ya 3 itu. burung itu. 3 burung. 3 burung itu sering ketemu. Nah, burung timur, Madangkara, ada. Madangkara pernah. Pernah kalah sama Madangkara waktu di sini, lomba di sini. Oh, Saling ngalahin kalau saling ngalahin. cuman umurnya pendek Madangkara ya nggak sepanjangnya. Berapa tahun sih, Mang? Yang bentrok antara Kelana Laser, Puma sama Leonard? hampir 2 tahun. Hampir 2 tahunan itu Iya. silih berganti itu. Rame itu. Rame ya? Sekelas sih sebetulnya. Iya. Leonard, Kelana Laser itu sekelas dulu. Cuman siapa yang bikin kesalahan? Oh, mainnya taruhnya itu sekali lepasan atau di jalan atau di sprintnya, Mang? Dari sananya juga taruh. Langsung jadi, langsung taruh. Udah. Sama-sama pukul itu Puma. Iya, cuman siapa yang bikin kesalahan dia pasti kalah. Anggaplah mukul kelewat nggak kena. Seperti makanya harusnya kita ngumpul kayak William, kayak dokter, kayak Cici, yang pernah bilang. Siapa yang bikin kesalahan itulah yang bisa kalah. Soalnya nggak ada jaminan. Ini menang Leonard, ini menang Puma, ini menang Kelana Laser itu nggak ada jaminan. Oke, kita pindah dulu, Mang, ke sana, Mang. Bising, Mang. Mic-nya nggak kedengeran. Puma di bawah-bawah ini, Mang. Ya udah memang eranya dia waktu zaman lewat, makanya suruh ke sini kata saya. Oh. Sini. Ini bawa Bos William, Sini. 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 Kita bahas masalah Puma sama Laser ini. Soalnya kadang ada lupanya katanya. Nah, menurut sampean Puma itu ketemu berapa kali sama Leonard? Versi sampean ini. 3 kali ya? Menurut sampean berapa kali? Ya, Di final semua itu. enggak. Pertemuan Wah. pertama dulu, pertemuan pertama. Waktu zaman itu, waktu dia sama Puma, itu udah sama Pipik. Sama Pipik. Iya. Udah sama Pipik. Oh. Leonardnya Pipik. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Batang, semifinal selalu. Batang. Saya jatuh. Sampean geber Puma. Ya, Yang geber Leonard. Pipik. Pipik. Iya. Kopi kendut tuh. Terus ketemu lagi semifinal di Bali. Di Bali. Mental juga. Kenapa mental? Kenceng itu Puma. Waktu di Bali dari awal saya didampingnya sama Pipik. Gede gitu kan. Begitu semifinal ketemu Pipik, posisi udah gelap. Burung Puma itu nujunya ke Pipik. Pas saya kagetin, ke sayanya kesetanan gitu masuknya. Oh, alah. Nggak ketahan. Berarti menang berapa kali skornya? Ya kalau skor ke tangan kalah. 2 kali itu kalah. Kalah. Selalu kalah. Ya itu jatuh mental. Kalau lasernya sama lasernya? Anggaplah Hampir sama. Leonard sama laser. Hampir sama. Berapa kali ketemu? Ya Om ya, hampir Saling sama. ngalahin itu mah ya. Hampir sama. Saling ngalahin. Nah, Cuman waktu itu Kelana Laser pamornya masih kalah sama Leonard. Iya. ya. Kalau Kelana Laser sama Pumanya? Satu sama. Satu sama. Ketemunya di Perang Bintang di Gading Serpong. Final sama Laser, Puma yang menang. Leonard kemana waktu itu? Kalah ya waktu itu ya, 12 ya. Waktu di 12. Gading Serpong. Sabtunya ketemu lagi di final, Puma yang kalah. Puma yang kalah. Saya waktu itu mau nyoba laser ini kan apa ya, terkenal Raja Sprint. Iya. 11 kali juara PB sprintnya waktu itu. Puma di lapang sendiri jarang bagus, apalagi sprint. Sengaja mau nyoba, malah menang. Malah menang Puma. Malah menang Puma. Iya. Nah minggunya kalah Patek. Kalah Patrick. Datangnya Dari Cornell, mana? kanan. Berarti ada yang mukul burung itu salah satunya. Puma Siapa? yang mukul terus Puma yang mukul. dari lepasan. Oh. Datangnya Cornell kanan. Saya kalangan joki. Joki kan tinggi gede Pipik. Gimana gebernya saya juga bingung. Oh iya. Ya, kalau mau cerita burung 3 itu mah harus kumpulnya Dokar, Pipik sama dia. Soalnya
sebelum saya lepas, kalau saya paling sama Wardi dulu. Nah, Saya angkatannya. selalu taruhnya sama Wardi. Taruhnya sama Wardi. Sama Wardi. Wah, Leonard sempat reunian ini sebenarnya. Leonard sempat rusak ke tangannya. Nah, si Om Jujun ini yang bagian beresin waktu itu. Sembuhnya di si Om Jujun. Berarti baru dia enak ke bagian tangan. tukang servis atau pedoknya. Iya, sembuhnya di dia. Yang lain udah enak lah, udah hasil sembuh itu ya. Iya, iya, iya. Sempat rusak loh Leonard. Sebentar. Kalau dari 3 player itu kan kenalan laser kan burung lari, springnya edan gila. Nah, Burung puma raja pukul bener. Oh, sprint Spring tembak. tembak. Kalau Leonard dia burung lari bisa. Iya. Burung pukul bisa. Pinter Bang. piyiknya Leonard itu lari. Iya karena Ya, Leonard saya lari. datang sendiri. Lari. Waktu di Jogja. Waktu datang Jogja sendiri. saya namanya masih Napoleon apa ya? Lancer. Lancer, daftar seri A itu waktu itu di Jogja ya, di Sabtunya. Itu kalahnya nggak diaku sama jokinya. Kenapa? Musuh masih di sprint dia udah nyampe, tapi ke belakang, di belakang. Yang lain kan nunjukin, itu burungnya, itu burungnya. Dia nengok, dia masih geber musuhnya. Iyalah. Setelah musuhnya masuk baru, ya berarti itu punya saya, kata gitu. Saking jauhnya. Itu super kencang, mirip singalaganya. Leonard waktu peaknya itu ya. Habis era 3 player itu siapa yang bertahan waktu itu? Leonard. Leonard ya. Puma masanya habis awal apa belakang apa nomor apa lasernya? Ya soalnya Leonard kan dipegang Udin di situ ya. Iya, Leonard waktu itu masih tetap. Masih muda ya. Enggak, Leonard masih tetap yang megang, Puma dijual, dipegang Muksin waktu itu nggak jalan sama sekali. Mukul nggak, dipukul ya sama burung pinggiran juga. Iya iya iya. Puma antik, Puma antik. setelah ngadu itu nggak boleh kasih minum. Kenapa? Dari kakeknya, kalau kakeknya zaman Bon Jovi itu ngelopnya harus 6-7 kali kalau mau lomba, kementok itu, baru bisa final. Solar. Panas, harus panas. Babak 1 masih ada DU tenang ya, babak kedua yang deg-degan. Oh. Nggak bisa Kalau DU. lolos babak kedua Dua, berapa ke dong? sananya udah nggak ngelihat musuh, siapa aja gitu. Berarti burung kalau burung sekarang ada nggak harus lopannya harus panas dulu? Ada juga, tapi nggak sebanyak itulah, belum pernah nemu. Kayak MB kan harus panas. Oh alah. Iya, kayak Cuman nggak sebanyak kakek Puma ya, 6 kali, 7 kali kementoknya. Mau lomba lu itu. Entah di sprint, entah di Sabtu, entah Minggu. Berarti harus datang lebih awal. Iya, jadi terus sampai capek. Waktu itu Sri Rama aja nggak jalan kok di Perang Bintang sama kakek Puma, Bon Jovi nama dulu Bon Jovi. Iya iya iya. Habis masa 3 ekor apa Puma kelana laser itu darahannya ya kan ya. Untuk sekarang itu ada nggak generasi seperti itu menurut sampean? Udah banyak kesilang-silang ya, yang jelas sering keluar itu di fairnya. Dia darah Pumanya kan kental ya kalau Tapi Puma. untuk karakter mah kalau saya lihat mah belum ada. Bukan ya. Yang tipe bener kayak gitu belum. Belum. Ada dari burung itu belum ada. Cuman fair aja lah, ada Cuman sprint tembak, semi-semi sprint aja tembaknya lah. gitu. Ada cuman berapa persen. Habis masa 3 player itu apalagi 2000-an 2005 Kesininya. 2007 Kesini angkatan Jamaika ya. Good morning. Singalaga itu tahun berapa ya? Ya, habis itu Singalaga. Singalaga ya, Habis itu baru Singalaga komentator ya. komentator. Itu barengan. Waktu itu yang paling musuh bubuyutan apa itu? Singalaga musuh bubuyutan siapa itu? Singalaga enggak ada. Nadine paling. Nggak ada. Ini belakangan juga sama Nadine. Nadine Berarti waktu itu penguasa waktu itu nggak ada Singalaga itu nggak ada lawan. Nggak ada, tapi susah buat juaranya. Juara 1 itu susah Singalaga Kenapa? kalau nasional ya. Dia kalau cuma ninggal 20 meter nggak ke joki. Mirip Leonard Piik lah. Jebles. Tangannya rusak. Tangannya rusak. Sampai nggak ada tukang servis waktu itu, nggak ada servis. Ke Singalaga nggak ada. Nggak ada ya. waktu zaman Singalaga. Kalau mungkin pegang ini lagi kan hafal kayak bapaknya kan ya. Iya. Mungkin bisa normal. Berarti kan anggaplah permasalahan burung itu loh bang, itu anggaplah ngebenerin yang biasanya itu tergantung dari lihat terahnya itu ya.
lihat karakternya dia juga. Berarti susah sebenarnya. Kita harus tahu karakter bapak Ya, ini. kayak saya benerin Good Morning udah lewat ke sini. Kalau lo nikah bisa ya udah lewat ke sini kan. Caranya gimana, Mas? Ya, main hati aja lah. Berarti Nggak harus maksa. Hah? Iya nggak maksa, biasa nggak dipaksa lah. Ya, nggak dipaksa. harus sering lop Telaten. telaten aja ya. Ya, telaten. Saya waktu ambil Good Morning pertama tembaknya itu di tanah. Sprint tembak di tanah. Memang sering jebles waktu latihannya ya. Iya, iya. Terus masuk ke palem, dipegang ada tangan kanan palem tuh rusak. Terus ke muka wes aura-auran. Saya janji sama ini, kalau sehat nyalamin lah juara nasional walau cuma sekali-sekali gitu. Ada satu burung pengganti Leonard gitu ya. Dia ngomong gitu. Nah, ini masuk terusnya, benerin sama ini tuh. Good Morning. Saya lihat dulu waktu itu. Belum gebar dulu. Pas datang ke Tasik saya lihat dulu. Wah, lewat ke sini. Sampur udah kemana aja. Nggak bisa dibenerin itu Good Morning itu. Sembuh akhirnya. Akhirnya sampai Berapa kali juara kan? Sampai anniversary. Caranya gimana, Mang? Karena apa ya? Untuk orang setelaten kayak sampean itu sekarang susah. Burung kayak gitu, ya sudah, manakin kita ambil Ya. anaknya, selesai. Ya. Beres, nggak pusing kayak gitu kan. Rata-rata gitu. Rata-rata gitu. Caranya gimana, Mang? Mungkin teman-teman di sini kan pengen Ada lah, Mang. masukan. Karena ini masukan, karena penyakit itu sering karena kesalahan kita sendiri sebenarnya itu. Saya juga kadang-kadang kaget ya, heran sendiri. Kok burung ini bisa nurut? Setelah dipegang. Caranya, Mang. Justru itu. Saya juga kadang-kadang nggak ngerti sendiri gitu. Burung itu kok bisa nurut, bisa mau. Latihnya harus Ya, pelan-pelan. pertama kan waktu datang ke Tasik itu kan burung lewat. Iya. Burung lewat, terus kata Ko Abay, "Sepin sama kamu, dekat dulu," kata saya Ko Abay. Biarin aja dulu. Lalu saya pegang gitu pelan-pelan. Terus saya deketin, dia mau. Deketin mau. 100 meter dulu, pertama 100 meter mau. 200 meter, terus di jalan ada 400 meteran. 300 jalan. 300 mau. Abay penasaran. Udah Jun, cobain mentokin. Sampean yang geber Mas. Ya, langsung saya begitu. Dipentokin kan biasanya ke atas. Terus ke atas. Saya liatin pertama pas naik. Terus saya kasih. Turun. Saya juga kaget. Sampean itu kan ada permasalahan. Kadang ada burung nggak mau geber bawah. Kadang burung ada mau geber setengah. Ya. Kadang burung mau yang geber dada. Masuknya. Lah sampean itu tipnya kayak gimana sih kalau burung kayak gitu? Kalau masalah geber mah ya, sebetulnya burung juga bisa ngikutin kita. Mau diangkat bisa, mau ke bawah bisa, tergantung kita ngajak. Kalau joki senior saya lihat ya, itu ketukan geberan itu kan betina geberan macam-macam tuh, Iya. yang melintar-melintir, yang apa ya. Yang gini. Nah ketukannya dia bisa stabilin, yang saya perhatiin. Oh, tetap Tarikan terakhirnya itu bisa ngontrol. intinya kuncinya burung tembak itu atau burung Ya kitanya yang harus bisa ngontrol ya. Kecuali kalau memang kalau karakter nggak bisa, karakter kuat. Kecuali kalau memang masih bisa dibenerin ya kita benerin. Kalau memang ada karakter. Umumnya yang giringnya bisa ngeket normal bisa sembuh lah. Kalau yang susah giring itu punya adat susah giring, rusak, agak susah memang. Bang, ada tip nggak buat teman-teman? Ini kan penyakitnya burung sekarang tembak-tembak. Kita geber asal-asalan kadang kan. Kita kan lihat orang geber burung, jadi kita pengen geber. Kalau sekarang ilmunya ikut-ikutan. Nggak tahu seninya kita ngeber kayak gimana, burungnya tipe karakternya seperti apa. Karakter kan nggak sama. Iya. Karakter memang seperti tembak, cuman mental burung nggak sama. Iya nggak? Betul. Nah, caranya gimana, Mang? Caranya. Ayo, ini lo mumpung teman-teman ini. Caranya. Sebetulnya kembali ke kita juga lah. Mau di seperti apa kan? Benar nggak Om? Ya. Seperti Sebetulnya apa? kembali ke kita juga. Tiap orang pasti punya joki panutan yang dia seneng. Benar. Itu yang paling gampang kalau mau niru ya. Iya. Kalau mau niru. Dia geber terakhirnya gimana? Posisi itu yang kita pegang tuh
tipe ngelatih kan beda-beda ya. Dia dari jarak berapa mulai terakhir matiin atau gak ambil geberan terakhir. Itu yang susah distabilin memang sama orang. Kendalanya ya awal. Sebetulnya mah kayak ngejokiin kita nggak bisa ngajarin ke orang. Iya, feeling. Nggak bisa ngajarin. Karena joki sendiri itulah yang mau belajar. Mau belajar merubah jokinya itu. Karena dia sendiri, balik lagi ke pribadi sendiri. Kayak di lomba kan mau disamplok apa ditungguin apa gimana, apa mau cuman ditarik gitu. Tergantung pribadi. Sepersekian detiknya itu yang ya udahlah bakat si joki juga ya. Bentar, untuk kemarin kan sempat joki lah. Ini kita bahas masalah joki ini, karena ini rata-rata joki lawas ya kan. Joki dulu sampean, habis sampean Saya William, sama kemarin sempat heboh. Saya seneng sama jokinya Om Jono kan, yang bunga desa, yang kemarin yang sinar yang sampai viral sinar timur ya kan. Sempat seneng saya caranya pengambilannya. Kemarin saya ada joki baru namanya Vian, sekarang di GMP. Hampir sama ke Jono, tak tanyain belajarnya ke siapa. Ternyata sama belajarnya ke sampean. Apakah apa ya jokinya ini, saya tanya ke Om William ini, jokinya Vian itu sama apa enggak sama jokinya Om Arjun? kalau udah dia ada bilang begitu, ada dia ngefans gitu ya. Iya. Sedikit banyak dia pasti ngikutin. Dia pasti perhatiin. Nah, kayak ada mirip-miripnya waktu geber ya. Nah, waktu Vian ini ikut di tim HS, waktu bantuin jadi joki bantu di HS, saya kira orang Madura malah. Iya. Dia orangnya ya nggak banyak ngomong. Dia nggak tahu. Saya kira abang HS ngambil dari Madura gitu. Pas dengar berhenti, karena saya pikir dia dari Madura, saya nggak nyari. Saya seneng kalau buat latih apa gitu ya. Iya. Ngelatih piknya, telatennya gitu. Ketemu di Bandung, gitu. Kamu orang Bandung gitu. Ternyata mentornya Ikut saya. ikut sampean. Makanya bersyukur ya mereka ya. Saya nggak bisa ngerubah kamu, kata saya. Jadi saya, siapapun nggak bisa, kamu jadi saya tuh nggak bisa. Jadi saya lihat karakternya paling dibenahin sedikit lah. Nah itu yang kita orang bilang ke Itu ya. Kalau dilihat ya paling, soalnya saya nggak mungkin kamu harus seperti saya tuh nggak bisa. Versinya dia lah. Versinya dia. tapi kadang ada kelemahan kan. Ada sisi Kekurangan. Kelebihannya. Nah kekurangannya ini kita kasih tahu. Kamu ini tadi kurang gini. Ya kita ajak diskusi lah ya. Kalau kadang kita kasih tahu gitu aja orang punya ego susah ya. Susah, bahaya kan. Kita diskusi. Tadi kamu saya lihat, nah waktu terakhirnya gini, waktu posisi gini. Itu kan buat masukan. Iya. Paling sih masukan aja. Sering nggak waktu dulu, anggaplah teman-teman joki-joki yang sekarang ini sering minta saran ke sampean atau masukan? Ada juga sih kalau masalah itu. Rata-rata apa mas? Minta saran, minta masukan. Tapi yang namanya di sini kita nggak bisa ngajarin. Kayak tadi kembali lagi kebiasaan. Kebiasaannya ya. Kebiasaan sama dia merhatiin nggak gitu. Kalau dia merhatiin dia pasti tahu robahnya. Cara ngambilnya, nariknya, Soalnya kalau udah karakter kadang-kadang bawaannya itu karakter. Karena dari kecil sebenarnya sih. Kalau sering apa ya? Ya tetap di apa ya? Semacam yang dia senangi, yang dia favoritkan pasti ya. Tapi dibawa ke versinya dia sendiri sebenarnya. Iya pasti begitu. Pasti seperti Pasti itu. seperti itu. Yang jadi keluhan sampean yang sering minta masukan ke sampean itu apa sih rata-rata orang itu? Paling rawatan ya. Iya, paling rawatan. 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 Umumnya rawatan. Rawatan. Cara ngelatihnya. Kalau ngelatih burung susahnya di mana sih, Bang? Sebenarnya geber burung itu susahnya di mana sih? Pasti kan ada sampai satu permasalahan itu yang jadi persoalan buat orang sekarang. Cuman yang kita mau tanyakan, kita nggak ketemu sama orang yang
anggaplah ngasih solusi. Ya paling di burungnya itu sendiri karakternya dia yang paling susah. Kalau Berarti- burung-burung enak, burung-burung baik ya kita nggak ada susah. Tapi kalau burung-burungnya ada yang berusaha, Nakal. ada yang karakter kasar, palingnya sama lah kita juga berdua yang burung kasar itu yang paling baik. Berarti kita ngambil burungnya itu sesuai dengan karakter burungnya itu. Ya makanya karakternya juga dipelajari. Apa joki yang menyesuaikan ke burung atau Harus burung yang harus sinkron, menyesuaikan? harus sinkron. Berarti sebenarnya kan kalau burung kan nggak punya akal, Bang. Iya. Dia punya insting kan. Iya, ya isinya dia, hatinya dia. Makanya kita latih berulang-ulang. Supaya Kita arahin supaya bener lah gitu, supaya enak. Biar seirama nantinya seperti apa. Jadi crop. berarti kan joki harus sebenarnya menyesuaikan dengan burungnya itu. Iya. Maunya burung. Kita nggak bisa maksa dia pengen ke bawah kita kelihatan jadi nyungsep kadang-kadang. Berarti sampean pernah burung juga ada terima di bawah, ada terima di atas pernah. Kayak orang waktu dipegang saya kan ke bawah nggak mau ke tangan. Ke kaki. Bukan, jadi cuma lihat aja. Saya kasih di bawah, jongkok, masih dekat, dia nggak mau. Turun ke tangan. Baru saya naik, baru dia mau, tapi belum enak. Saya kasih geberan segini, dia belum mau. Begitu saya digantung saya, baru dia mau masuk. Pengen seperti ini, ya itu. Jadi nggak bisa apa? Kita nggak bisa maksain dia juga. Di satu burung yang sama aja kadang harus ada bedanya, harus ada ngebedainnya. Makanya itu joki harus mau merhatiin banget lah. Kayak sangkul kan nggak mungkin ditaruh di atas. Iya. Saya duduk. Duduk aja. Dulu eranya Good Morning Sangkur itu Hoki sama Janoko lagi jago-jagonya. Nah, Sama dua burung itu nggak pernah dekat. Pernah ketemu burung itu? Sering. sering, Menang mana itu? sering lah rame lah. Menang Sangkur Good Morning pasti. Jauh-jauh skalanya. Tapi kebanyakan cuma begitu ditingkang. Minim-minim 3-40 meteran gitu lah. Depan belakang. Iya. Jadi kita harus belajar. Itu kan kadang-kadang juga orang itu joki itu menyamaratakan semua playernya. Player 15 ya mau nggak mau kan kadang kata harus ikut si joki. Dari Mungkin Kak kalau latihan dekat, latihan dasar bisa. Bisa, kebawa ya. dulu semua. Tapi seiring waktu. Seiring waktu ketika jarak, dia jarak, terus apa jarak tempuhnya dia nggak bisa. Kadang-kadang begitu ketahuannya begitu udah agak jauh, oh ini nggak bisa. berarti perlakuannya harus ikutin ke burung Iya. berarti. tanya tuh yang latih Singastar. Nggak bisa dicapein. Tinggi berarti. Harus sekian terbangan nggak bisa. Kecapean paksa nggak mau terbang. Nggak mau sama sekali. Nggak mau. Main colok pohon. Tapi kuat di lomba sampai final. Kalau udah waktunya. Nah, ini yang harus dia mau perhatiin si kru, si tim ya. Dari satu sisi segitu. Belum tipe tarung. Iya. Banyak tipe tarung yang gini lah. Kalau latihan dasar pertama keluar mungkin bisa. Karena hampir sama soalnya. Hampir sama kan, Hampir kalau sama. latihan dasar ya, Asal ya, giring gitu. itu kan. Ya. Sambil duduk kita latihan dasar. Tapi begitu udah jarak, Jarak udah kelihatan karakternya. Anggaplah 6 atau 7 giringan. Iya, udah kelihatan. Pasti beda itu kan. Pasti beda. Setutnya, masuknya. Deket-deket kadang sprint tembak nggak habis-habis. Iya. Terus yang nggak cocok betina itu belum. Nanti setelah sprint 700 sudah mulai dicapein, mulai ada dia nggak cocok itu kelihatan. Lagi nih pertanyaan. Cara bikin tenang ketika nerima burung. Karena itu permasalahannya sampai sekarang ini. Ya enjoy aja, ngapain lagi? Caranya. Hah? Ya karena udah biasa kali. Kalau lagu Roma dari dulu tetap santai itu ya itu. Cuman cara itu untuk santai, dibikin santai caranya. Gebel burung. Kalau nggak ditarget sih kayaknya bisa ya. Kalau ditarget itu yang beban. Kalau saya Bos sih target ya, harus juara. kalau saya naik patek ya udah siap kalah. Itu aja, bukan nggak mau kalah ya. Udah siap kalah. Nggak ada trik khusus itu, entah Nggak. itu makan permen atau Nggak. rokok. Kalau sekarang rokoknya Rokok. itu apa ya?
Cepat. Di sepul ada yang cepat, kalau cepat itu panik saya lihat. Saya ketawa saja sendiri di pinggir. Kalau dia rokoknya itu takut kalah. Ya kalau nggak dinikmati mah ya gitu. Kalau rokoknya nggak apa namanya, tetap di mulut dikenyut terus itu kayak takut kan. Ya, kalau saya kan ngadu juga dinikmati. Iya, intinya di situ ya. Ya satu dinikmati, kedua ya kalau nggak menang ya kalah. Makanya kita kalau Nyaman aja kalau kan. kita yang berat kalau di target ini harus juara ya. Nah, itu yang bikin. Kasihin ke orang aja kalau Makanya saya gitu, gitu, kalau saya nggak mau kalau gitu saya udah nyerah udah. jangan dibebani. Yang paling berat itu kan ya beban mental itu yang paling berat di patek. Yang paling berat. Sekarang enak ditentuin dulu patek milih loh sendiri. Kalau menang patek kan milih mau kanan kirinya. Tambah beban lagi tuh. Kanan kiri kanan lihat umumnya kanan pilih kanan nggak tahu burung kita kiri itu udah ke mental. Tapi ya nikmati lah. Cara santainya seperti apa? Sekali lagi saya tanya. Soalnya tidak ada saya temukan, tidak ada tanya, tidak ada jawabannya. Muter-muter aja. Jawaban umum lah. Iya apa enggak? Menurut sampean barusan jawaban. Jawaban umum. Triknya, saya generasi teman-teman ini yang nonton banyak yang Kan saya juga bilang nikmati. nikmati. Masalah hasil mah itu mah terserah. Mang, masalahnya gini, Mang. Mau nikmati gimana? Sudah dipikirin. Iya itu. Kalau saya sih nggak dipikirin mau masalah menang, masalah burung kayak gimana, saya nggak pernah mikirin. Paling saya tanya mana burungnya itu, ya udah nikmati aja. Saya pernah dulu ketanya Bos Jadi kan, Bos, caranya buat pikiran itu ndak gimana ketika jadi joki ketika nangkap burung? Terserah sampean. Sampean maunya seperti apa caranya? Kalau saya ada nyuruh teman itu makan rumput, lalang-lalang. Ada yang saya suruh makan permen. Sebetulnya itu Nah, kita bercandain. Masing-masing lah sendiri. Intinya gimana keluar dari beban itu? Ya enggak? Keluar dari yang takut kalahnya itu mungkin ya. Ya itu keluar itu. Kalau saya sih ya udah siap kalah. Tapi bukan mau mengalah gitu. Bisa ada. Cara geber burung yang baik itu seperti apa? Nggak bisa ngajarin. Nah, itu yang susah. Nggak bisa ngajarin. Ada kan yang geber gini kanan kiri, Nggak kanan bisa gini, ngajarin. iya kan? Ada main atas, tarik atas, habis itu jongkok, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak ada Masalah patokan. itu nggak bisa ngajarin. Ya kebiasaan lagi tuh. Sekian jarak sekian itu kita ngasih itu nggak bisa ngajarin ke orang. Karena itu dari mindsetnya orang joki itu sendiri ya. Kan kesalahan kita juga tetap di situ kok. Sama-sama ada kesalahan juga waktu itu. Kayak lomba kemarin saya bikin salah ya itu waktu ketemu yang Kenarok saya bikin salah. Tapi nggak bisa diulang. Momen itu nggak bakal kembali ya. Iya. Oke. Jadi saya bingung ini. Jawabannya umum semua ini. Nggak ada beban ditargetin juara itu yang bikin tenang biasanya. Kayak bos kan ada yang begitu kalah, wes habis joki dimarah-marah, dimaki-maki. Ada banyak lah bukan ada. Banyak ya? Banyak. Itu yang enjoy itu semua joki yang bosnya nyerahin, ya skala ya nggak apa-apa, menangnya bersyukur gitu. Itu pasti timnya juga enak, jokinya enak. Siap. Kayak gitu. Sampai joki lawas. Ada pesan khusus enggak buat teman-teman? Tip khusus lah, sederhana lah. Caranya sederhananya saja. Buat teman-teman. Mang. Si khusus apa? Ini dari tadi bahas burung ini malah ke joki ini. Nah, soalnya kemarin saya banyak message dari teman-teman cara joki burung. Ini kok saya yang jadi Ambil dia patokan siapa gitu. Oh, intinya cari figur lah. Iya, dia harus senang figur mana. Harus pilih figur mana, baru dia tiru, sesuaikan dengan diri Nah, masing-masing. karena dia kan pasti ada waktu bikin kesalahan. Nah, dia mau introspeksi. Iya tadi saya salah. Enak sekarang ada YouTube ya, ada Iya, rekaman. Ada rekaman. Kalau dulu kan disimpan pusat tuh rekamannya. Susah buat ngeliatnya. Sebetulnya kalau mau belajar malah ada sekarang di YouTube secara orang. Lomba nasional Iya. itu sekalian itu loh. Iya, sekalian belajar. Iya.
Kalau saya ngasih saran gini, kalau latihan ya, yang paling orang nggak perhatiin itu yang miss, itu nilai burung. Hampir semua orang nggak ke situ. Kalau saya bilang ada nilai burung 2, nilai tempel, nilai ninggal. Mana yang lebih tinggi? Latihan kan kita umumnya sama, burung suruh pulang sendiri kan? Belajar harus pulang sendiri. Nah itu ada yang burung di akhir tapi sebenarnya burung super. Puma pun mungkin kalau dia orang dari pik di akhir pasti. Karena nilai tempelnya yang 9, ninggalnya cuma 5 atau 6. Nah, itu yang waktu finishing terakhirnya ya setiap pelatih, joki apalagi yang pemula harus mau ngegali itu. Burung jalur bisa nggak dibikin burung pukul? Kalau buat saya, kalau nanya ke saya bisa. Obat Nggak. atau jamu? Latihan toh. Banyak pendek. Sedangkan burung jalur itu bukannya bawaan. Saya pernah punya burung jalur, anak cucu Singalaga. Bapaknya itu Singalaga ring emas. Namain Kancil sama saya. Lomba Cirebon itu daftar perang bintang, ketemunya keris. Jauh, kata Umar udah jauh, pelepas bilang jauh. Kerisnya habis juara Jogja, nggak naik jalan bawah. Tapi kegeberan menang 2-30 meter malah. Jalur. Balik jagungan di lapang sendiri, dipukul sama kumlot ke Akyu. Dulu saya masih bareng harinya nggak seneng. Dia nanya, itu kok bisa dipukul ya? Bisa dia mukul, tapi hilang ninggal-ninggalnya mau. Nggak apa-apa katanya. Nggak usah ninggal-ninggal, yang penting jangan bisa dipukul kumlot. Ya roba, ya ketemu lagi ya kumlot yang dipukul. Tapi wis ninggal-ninggalnya hilang. Caranya gimana? Iya banyak gandeng itu. Burung jalur mana nih gandeng-gandeng? Malah sampai ada yang kalau kayak zaman Ius ya, Singalaga gandeng Sabtu gitu ngelop, ada 2-3 lagi gandeng, dia nggak mau aduin. Oh, Pasti robah. burung jalur itu kalau bukannya sering digandeng-gandeng, malah kalau dipukul malah tambah lari dia, minggir. Enggak. Cuma tergantung tipe joki. Ada tipe-tipe. Kalau burung segar enggak, dia tetap ngelawan. Tapi dia hilang ninggalnya. Oh, karakter yang awal jalur ninggal itu nggak bakalan dibawa Hilang. lagi. Kita kan maunya dia tetap ninggal, ketempelnya bagus ya. Tapi kan jarang ya burung. Iya. Aduh, ini semakin seru nanti durasinya tambah banyak kalau ngomongin Permasalahan dulu nggak akan habis. nggak bakal habis ya. Per kasus aja, paling di orang kan diskusi ke kitanya per kasus. Om saya nemuin burung gini, kita pengalaman pernah ada yang gitu, baru kita kasih tahu. Kalau nggak ada, waduh saya juga nggak tahu, gitu. Permasalahan yang paling berat itu main merpati, geben merpati itu apa sih? Ketika lomba yang paling sering terjadilah di lapangan. Waktu jagoan dipukul ya. Biasa dipukul ya. Itu ntar sepersekian detik keputusan terakhir Paling tuh. berat. Yang kita jagoin muter. Itu. Yang digadang-gadang juara atau apa yang player favoritnya Ya, Muter. 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 Sendiri lah musuhnya lurus. Pusingnya itu kenapa? Laporan ke bos atau burungnya takut? Kalau udah biasa mah ya semua orang udah tahu istilah. Penasaran pasti kalahnya muter ya. Iya. Oh, pengen ketemu lagi gitu. Iya. Yang paling inti ya waktu trek itulah. Biasa mukul Itu dipukul. yang paling berat mah joki mah nggak ada lagi takut jeblos. Takut jeblos. Pernah sampai jeblos? Ya, yang namanya ngejokin ada aja. Ngalamin kalau. Ngalamin. Sampean sampai sekarang yang penasaran mau ngalahin burung itu, burung dulu itu burung apa? Rencong. Rencong. Sampai sekarang penasaran. Tapi udah bukan zamannya. Rencong. Sampai sekarang. Meskipun sampean pernah gebel leonan atau burung yang Iya, soalnya waktu dipegang Mas Kandar itu sebenarnya nggak pernah ketemu. Kalau sampean bos, yang penasaran pengen sama burung itu, Saya nggak ada ya. Khususnya kejar-kejar kalau kayak sekarang yang lagi muncul mana, saya seneng ngejar itu gitu. kalau bos apa Mang Arjun Iya waktu itu zaman penasaran waktu itu kan malah ke Rencong. waktu zaman Rencong. Iya.
Soalnya Tapi ya seiring waktu mah ya lupa aja. Lupa aja prinsip ya. itulah, prinsip burung kalah sama burung kan gitu ya. Kita udah nilai, kita nih padahal nih satu kualitas gitu kan. Iya, iya. Kok kalah gitu. Itu buat pelajaran kita juga, buat pematih. Oke, itu aja dulu lah. Saya nggak bisa karena durasi ini benar udah. Terakhir, terima kasih saya ucapkan karena pembahasan kita ini mengarah kemana-mana sih. Iya kan, yang bahas burung ini malah bahas ke masalah joki atau gemperan ini. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa yang siap. Siapa tahu yang dengar dapat masukan. Dapat, alhamdulillah. Yang nonton dapat masukan. Itu aja dari saya Jonathan Bro dan Mang Arjun dan William. Akhir kata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bukan bahasan untuk menggurui. Ya benar. Ya, karena di sini Kita saya sharing bahas pengalaman. Sharing pengalaman karena saya beda generasi dengan jenengan. Iya. Jadi saya tanyakan mungkin ini bisa ndak bermanfaat buat teman-teman Buat teman-teman yang nggak yang bisa lain. langsung ke sini, Benar. yang nggak bisa punya telepon sampean Ya, atau ya. apa dari jauh. Itu aja yang nggak kenal. Meskipun kenal kadang sungkan kita Ya, ada nanya, begitu. itu ya kan ya wes sudahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MB Madura, satu hati satu mantap. Mantap. Dah.